Shalom kekasih Kristus, mungkin hari-hari ini kita dipertemukan dengan orang-orang yang mengatakan bahwa ia adalah orang beriman pada Tuhan, sementara kehidupannya tidak mencerminkan sebagai orang yang beriman. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, melalui renungan ini saya akan coba untuk menyampaikan hal-hal yang sehubungan dengan ini, dan harapannya semoga dapat memberikan jawaban dari yang dipertanyakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di kesempatan yang indah pada hari ini kami bersyukur karena kami telah mendapatkan kesempatan kembali untuk dapat mendengarkan firman-Mu melalui renungan ini. Kami mau buka hati dan pikiran kami untuk terus diisi dengan firman Tuhan, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang searah antara iman dan tindakan-tindakan menjadi satu hal yang sama. Maka dari itu Tuhan, tuntun dan pimpin kami. Kami mau buka hati kami agar terus diisi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema iman dan perbuatan. Firman Tuhan terdapat dalam Yakobus 2 ayatnya yang ke-14. Demikian firman-Nya. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Kekasih Kristus, ayat ini bila diterjemahkan bahasa sehari-harinya, sesuatu yang sia-sia seperti tong kosong yang tidak ada isinya. Bahwa kita mengaku orang Kristen yang memiliki iman pada Yesus yang menyelamatkan, tetapi perbuatan-perbuatan yang membuktikan bahwa keimanannya tidak ada dalam hidup sehari-harinya. Sebab iman semacam itu percuma tidak akan menyelamatkan. Iman tidak dapat menyelamatkan tanpa disertai perbuatan. Dari pernyataan yang disampaikan oleh Yakobus, apakah bertentangan dengan yang disampaikan oleh Paulus dalam kitab Roma? Seperti yang tertulis dalam Roma 3 ayat 28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Roma 4 ayat 2 yang menyebutkan, sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Roma 4 ayat 5. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Bila demikian, apa iman seperti yang disampaikan Paulus dalam kitab Roma ini? Iman yang selalu dihubungkan dengan tindakan keselamatan, dan iman bukanlah sekedar hubungan spiritual, kekuatan psikis, atau kebajikan keagamaan. Tetapi iman yang dimaksudkan oleh Paulus menghubungkan iman tersebut dengan pembenaran dan menggunakan dalam pengertian sebuah deklarasi dari Allah bahwa seseorang dinyatakan benar. Istilah ini diambil dari dunia pengadilan agar dibenarkan. Maka imanlah yang menjadi satu-satunya sarana. Namun iman itu sendiri adalah tidak bergantung kepada kapasitas manusia, tetapi semata-mata bersumber pada kemahakuasaan Allah. Pernyataan ini adalah penolakan terhadap orang-orang Yahudi yang bermegah atas kebenaran berdasarkan perbuatan atau ketaatan pada hukum Taurat. Apa yang dimaksud perbuatan? Paulus menggunakan kata perbuatan tidak hanya terbatas pada sunat dan perbuatan mentaati hukum Taurat. Perbuatan yang dimaksud Paulus adalah menunjuk segala perbuatan apapun yang dapat menyenangkan Tuhan dan membenarkan seseorang, sebagaimana Paulus menggunakan contoh Abraham tidak dibenarkan karena perbuatan baiknya, melainkan karena imannya. Kekasih, pernyataan Rasul Paulus dibuktikan dengan pengalamannya dari pertobatannya. Ia mengalami perubahan yang membuat segala sesuatu yang selama ini dia percayai adalah kebenaran, ternyata bukan sepenuhnya demikian. Atas pemahaman yang baru itu, ia mengajar jemaat Roma yang kebanyakan berlatar belakang Yahudi bahwa kebenaran hanya dapat diperoleh semata-mata melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan melalui ketaatan pada hukum Taurat. Kebenaran diberikan oleh Allah kepada manusia terlepas dari perbuatan apapun. Iman kepada karya Allah dalam Yesus Kristus bukanlah kekuatan psikis atau rohani. Iman yang juga karunia Allah itu telah mengubah status berdosa seseorang menjadi umat pilihan.
Sedangkan iman dan perbuatan menurut Yakobus dalam pasal 2 adalah berdasarkan pemahaman di atas. Yakobus mengecam ketidaksepakatan antara iman dan perbuatan mereka. Bagi mereka, iman kepada Yesus Kristus hanya sekedar persetujuan intelektual saja. Iman seperti itu adalah iman yang mati. Yakobus sedang mengkontraskan iman yang mati dengan iman yang dinamis, di mana mengatakan iman tetapi hanya perbuatan di mulut dan itu tidaklah cukup, melainkan mengatakan iman yang dibuktikan dalam perbuatan. Yakobus menuntut mereka untuk membuktikan bahwa iman mereka itu benar melalui perbuatan sehari-hari, sebab hanya melalui perbuatanlah iman itu diperkuat dan disempurnakan. Itu tidak berarti bahwa iman sebelumnya itu kosong dan harus ditambahkan perbuatan agar sempurna. Karena sesungguhnya perbuatan itu sendiri terinspirasi dari iman dan iman itu bekerja dalam perbuatan itu. Iman itu beroperasi dalam bentuk perbuatan. Itulah iman yang dinamis, bukan iman yang kosong dan mati. Yakobus menantang kita untuk membuktikan iman kita dengan perbuatan. Sebab hanya perbuatanlah yang menjadi satu-satunya bukti bahwa kita sungguh-sungguh beriman, serius dalam menghayati imannya dan menyatakan bahwa kita adalah orang benar. Iman itu hanya terlihat saat menghargai dan membantu orang miskin, berkata jujur, tidak iri hati, menguasai lidah, dan lain-lain. Dan itu semua harus dilakukan dengan setia di sepanjang pengiringan kita pada Yesus Kristus. Inilah yang membuat keduanya seolah-olah berbeda pandangan sebagai orang yang telah dibenarkan oleh Yesus Kristus. Kuncinya terdapat pada bagaimana seharusnya pembaca pada zaman sekarang memahami konteks masing-masing penulis pada waktu itu. Jika diibaratkan titik pengalaman keselamatan seseorang sebagai sebuah pintu rumah, maka Paulus berdiri di luar rumah tepat berhadapan dengan pintu itu dan Yakobus berdiri di sisi dalam rumah berhadapan dengan pintu yang sama. Mereka tidak berbeda pandangan. Mereka hanya berada pada sudut pandang yang berbeda, namun sebenarnya saling melengkapi. Paulus mendeklarasikan bahwa iman adalah satu-satunya sarana menerima pembenaran terlepas dari perbuatan-perbuatan baik berdasarkan hukum Taurat. Setelah seseorang mendapatkan pembenaran, maka ia harus menunjukkan iman yang benar itu melalui perbuatan-perbuatan baik sehari-hari. Dengan sendirinya, perbuatan itu menjadi bukti bahwa dia orang benar dan beriman. Jadi, baik Paulus maupun Yakobus menekankan antara iman dan perbuatan harus berjalan seiring, yaitu kita sebagai orang yang beriman harus menunjukkan iman yang kita miliki dengan perbuatan kita. Demikian juga apa yang kita perbuat jangan menyimpang dari iman. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan. Layaknya terang yang menerangi kegelapan, karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Kembali kami naikkan syukur kepadamu Tuhan di akhir renungan pada hari ini, karena Engkau memberikan kami satu kebenaran firman-Mu, di mana kami diajarkan agar kami bukan hanya sekedar beriman, melainkan antara iman dan perbuatan harus disejajarkan, yaitu harus berjalan sama. Apa yang kami imani dan apa yang kami perbuat adalah sesuatu yang sama, sehingga hidup yang kami jalani bukan menjadi hidup sebagai batu sandungan, melainkan menjadi satu contoh agar mereka melihat dalam kehidupan kami ada Kristus Yesus, sehingga mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Pimpin kami, baik pikiran kami, perkataan dan perbuatan, agar searah seperti apa yang firman Tuhan katakan. Itulah buah-buah yang Tuhan harapkan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita mengakhiri renungan ini dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya.
serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.